Itunya 5 menit juga ya Coach Elias ya. Ya, Coach Sutoro. Muncul nanti 5 menit. Selamat malam, Coach Sutoro. Izin malam hari Selamat ini malam. saya sampaikan presentasi terkait essential coaching di Ini sesi belum malam kelihatan hari. ini presentasinya. Belum kelihatan sebentar. Oh, belum, Coach. Ya, Oke, terima kasih, Coach. Ini slide yang saya udah, buat udah, terkait, udah direkam, udah direkam. sudah, Coach. Silakan. 5 menit ya, berarti 19 sampai jam 2020.04 nanti. Siap, Coach. Essential coaching yang saya pelajari di sini langsung menuju kepada pengertian coach. Coaching adalah percakapan intensif coach dan coach untuk menemukan, memperjelas tujuan, menyusun langkah, dan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan. Tulada, kata Coach Toto. Kalau saya menyebutnya tulang sumsum, tujuan, langkah, sumber daya. Gitu, Coach. Hmm. Yang kedua, model komunikasi NLP. Di sini di komunikasi NLP adalah informasi yang kita terima melalui panca indera, disebut dengan FAKOP, apa yang kita lihat, dengar, rasa, ucap, dan laku itu kita filter menjadi internal representation. Ketika masuk ke dalam, bertemu dengan PRUL, dia menjadi state. Jadi apa yang kita pikirkan, rasakan, ucap, dan laku, dia menjadi state. Ke atas menjadi refleksiti, ke bawah menjadi persepsi, emosi, komunikasi, dan aksi. Di essential coaching, kita juga belajar yang ketiga, yaitu kerangka kesadaran. Ada 3 hal penting: understanding, belief, dan value. Di understanding, kita mulai dengan pengetahuan, pengalaman, apa yang sudah kita ketahui, kita lakukan berulang-ulang, sampai kita kompeten, sehingga kita masuk level ketiga disebut dengan pemaknaan. Dari pemaknaan inilah kita masuk ke poin yang kedua, di rangka belief. Dengan adanya perubahan pemaknaan, seseorang dapat berubah di identitasnya. Sehingga dari identitas yang berubah, dia mempunyai power plus intensi, niat, tujuan yang lebih besar. Sampai di level yang poin yang ketiga, di value, yaitu 5 hal. Apakah hal ini penting, perlu, apakah menjadi dipilih sebuah prioritas, dan bagaimana partisipasi ketika dia telah memilih dari identitas dan intensi yang dia miliki. Dalam praktik di essential coaching ini, kita mendapatkan 2 hal. Yang pertama, praktiknya cukup lancar karena satu, karena ini materi dasar, kita belajar bagaimana kita itu menjadi coachable, menjadi siap untuk di-coachi dan siap menjadi seorang coach. Hambatannya adalah tidak ada hambatan, dan praktiknya ada 2, di kelas, di BOR, dan di luar kelas, di komunitas yang saya miliki, coach. Itu praktiknya. Lancar, tidak ada hambatan. Kemudian, bagaimana untuk meningkatkan skill coaching? Menurut MCI, untuk meningkatkan skill coaching itu ada 3 tahapan: esensial, mahir, dan profesional. Dan dari ketiga hal ini, saya melewati level 1 di esensial. Kita melakukan praktik. Yang pertama sesama peserta training, baik di BOR ataupun janjian sendiri dengan Zoom meeting yang saya siapkan. Yang kedua, pro bono coaching dengan non peserta training. Di sini teman-teman yang ikut di komunitas saya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa naik lagi skillnya, membangun sebuah komunitas. Di sini kita bergabung di Masyarakat Coach Indonesia. Yang kedua, menjual jasa layanan professional coaching. Dan yang ketiga, bagaimana kita menjual kelas training professional coach. Maka dari situ kita akan kembali lagi di level bagaimana kita bisa berpartisipasi mengajak orang-orang untuk ikut di kelas esensi, mahir, dan profesional. Untuk proses full coaching itu dibagi menjadi 5 hal. Yang pertama, coaching opener,
kurang lebih 10 menit, framing SMART goal 10 menit, specific, measurable, achievable, kemudian R-nya itu di reasonable dan time based. 3 skor ini sangat terkenal bagaimana kita mengenali simptom, cause, outcome, resource, dan efek dari koji yang kita hadapi. Yang keempat, kita tutup dengan kesimpulan dan action kurang lebih 10 menit. Ini adalah gambaran bagaimana closing dan feedback 10 menit totalnya, 60 menit, paling lama 90 menit, standar dari MCI. Terakhir, tentang kesan saya ikut kelas esensial ini, menambahi dan melengkapi skill coaching, itu yang pertama. Dan yang kedua, pelajarannya adalah kita mampu memberdayakan orang lain tanpa menggurui, tepatnya dengan cara mengajukan pertanyaan, bukan memberikan solusi. Dan terakhir, manfaatnya adalah langsung dapat dipraktikkan di komunitas IAIPS. Demikian Coach Utoro yang saya sampaikan. Terima kasih. Wah, ini singkat padat berisi ya. Saya pengen apa namanya slide ketiga, Coach. Siap, Coach. Slide ketiga ini Ya. maksudnya gimana? Ada lancar, hambatan di luar kelas, apa? Oke, di sini saya menyesuaikan kisi-kisi yang kemarin pada saat kita mempraktikkan praktik di essential coaching ini ada struktur pertanyaan, apakah praktik ini lancar atau ada hambatan. Karena ini sesi yang awal, jadi ketika praktik dengan teman-teman sesama peserta di kelas itu, lancarnya adalah ketika kita bertanya, kita membaca apa yang sudah ada dari slide yang di-share oleh Coach Intan gitu, Coach. Makanya pada saat praktik itu menjadi lancar, Coach. Hambatannya hampir dibilang tidak ada, karena skrip kita mengikuti. Kalau boleh dibilang hambatan itu mungkin kesannya gini, Coach. Ini kesannya agak kaku karena kita terpaku kepada skrip yang disiapkan oleh Coach Intan yang di-share di Linktree gitu, Coach. Solusinya adalah bagaimana kita mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang masih nyambung dengan pertanyaan yang kita ajukan. Sebagai contoh kemarin, ketika kita sharing dengan teman-teman di sini, itu saya mengacu ke 8 hal, Coach, tentang TCCE. Kita menggali tentang apa keinginan, motivasi, kompetensi, rencana, sumber daya, keputusan, hambatan, indikator. Dan itu ketika kita praktikkan satu persatu, waktu 10 menit tidak cukup gitu, Coach Sutoro. Oke, kemudian halaman berikutnya, Gimana, Coach? halaman berikutnya. Yang mana, Coach? Halaman setelah ini. Oh, slide. Oke, saya tertarik ke menjual kelas training profesional coach ini maksudnya gimana? Menjual jasa kelas training profesional ini adalah satu. Yang ada di pikiran saya adalah saya akan bertanya kepada Coach Utoro dan Coach yang di MCI. Kemarin dari satu pertanyaan dari Coach Istoto bahwa Coach, ketika kita melakukan coaching itu, ini kan one on one. Kalau untuk training, untuk melakukan coaching yang grup gimana? Oh gini Pak Ilyas, itu nanti ada di kelas master gitu, Coach. Nah, jadi saya kepikiran, oh berarti mau kelas master itu seseorang dengan license di MCI apa ada kemungkinan dia bisa menjual kelas training professional coach itu, Coach. Oke. Jadi training ini adalah training yang diselenggarakan oleh MCI ya. Ya, Coach. Jadi training yang diselenggarakan MCI. Jadi seandainya saya kalau di MCI belum ada license untuk mengadakan kelas itu, ya orang yang mau ikut professional coach, ya saya bawa ke MCI gitu, Coach. Saya arahkan ke Oke, sini gitu, oke. Coach Sutoro. Oke. Baik, kemudian halaman berikutnya. Dari kelima proses ini apakah Coach Elias sudah bisa melakukannya sesuai dengan waktu yang sudah dipersiapkan atau ada deviasi pada saat pelaksanaannya? Misalnya coaching Dari opener, sini, baik, ya. Coach.
Kalau kemarin kita mempraktikannya memang potong per potong coach. Jadi belum Hmm. secara utuh dari opening sampai closing coach. Jadi baru per bagian. Dan ketika saya praktikkan di teman-teman yang gabung di grup saya, di grup public speaking itu, saya juga mempraktikannya juga potong per potong gitu coach. Karena kalau Hmm. full waktunya habis coach. Itu sebagai sisipan saat kita membahas satu topik gitu coach. Oke. Deviasinya plus atau minus? Plus coach. Jadi kelebihan ya, Ya, kelebihan kelebihan waktu. coach. Coaching opener misalnya butuh 15 menit gitu ya. Ya, jadi dari yang itu ada panjangnya coach. Dari 10 jadi 15, 16. Framing smart goal dari 15 menit gitu ya. Ya coach, karena di praktiknya pada saat kita melakukan framing smart goal atau score itu, pertanyaan kita bertanya, ternyata jawaban dari coach kita itu belum presisi coach. Hmm. Maka kita perlu mencari pertanyaan apa kira-kira yang bisa memandu klien itu menuju jawaban yang presisi. Sebagai contoh coach, Kak, ketika kakak ikut kelas public speaking ini, kira-kira kapan kak kakak itu merasa kompeten atau mampu untuk tampil berbicara di depan banyak orang? Ya, kira-kira 1 bulan lagi. Nah, itu kan belum resiko. 1 bulan lagi kapan? Oktober. Tanggal berapa? Tanggal 10. Nah, gitu, Coach. Jadi kita satu persatu gitu, Coach. Baru kemudian kita lakukan konfirmasi ulang. Kak, kita ulangi lah. Kita ulangi lagi ya. Benar, Kak? Jadi kakak melakukan dari coaching public speaking ini siap tampil di depan banyak orang, lancar tanggal 10 Oktober. Iya. Nah, gitu, Coach. Oke. Skor juga sama ya, lebih besar dari 20 menit. Ya, Coach. Skor juga 20, lebih dari 20 menit. Ya, jadi ini lebih ke arah skill saya, Coach Utoro, yang memang perlu diasah sehingga bisa lebih efektif, efisien. Jam terbang juga, Coach. Hmm. Kesimpulan dan action plan juga 10 lebih besar dari 10 menit, 15 menit. Kalau untuk kesimpulan dan action plan itu tidak, malah ini, Coach, tidak lebih dari 10 menit, Coach. Karena kita sudah Kurang dari mengambil 10 menit. kesimpulan lebih lebih clear gitu, Coach. Oke. Berarti kesimpulan dan action plan-nya kurang dari 10 menit. Ya, kurang dari 10 menit, Coach. Ini action plan-nya banyak kan yang dilakukan oleh Coach Elias dengan klien itu. Ya, Coach. Jadi untuk action plan yang kita sampaikan masih dalam tahap yang sederhana, Coach. Tidak terlalu rumit. Jadi tidak membutuhkan waktu yang cukup panjang, Coach. Oke. Closing and feedback apakah juga kurang dari 10 menit? Closing dan feedbacknya, ya, Coach. Karena ketika kita Oke. tanyakan untuk feedbacknya seperti apa gitu, kadang klien itu masih apa ya gitu, Coach. Tidak tahu Oke. mau menyampaikan feedback apa, bahkan ketika kita tanya apakah ada feedback, ya udah nggak ada jawaban yang bisa kita explore gitu, Coach. Oke. Closing apakah juga pendek juga? Iya, pendek, Coach. Closing kan kita kan sebagai coach closing gitu kan. Iya. Closing ini kan bisa juga mereview apa yang telah dibicarakan Oh, selama 1 jam tadi hampir 50 menit gitu ya. baik, Coach. Artinya untuk feedback ini kita kembali ke ini ya, Coach ya, ke catatan yang kita buat, Coach. Jadi nanti Hmm. bisa sesuai di ini, Coach. Di waktunya di 10 menitnya, Coach. Oke. Ini gambar slide-nya apakah masih ada lagi? Sudah, Coach. Sudah ya. Ya. Oke. Selamat Coach Ilyas sudah memprestasikan dengan bagus, dengan baik. Dan apakah ada pertanyaan dari Coach Ilyas? Pertanyaan saya ini, Coach, mengeksplor lebih dalam, Coach. Karena ini kan masih awal gitu, Coach. Jadi Hmm. ketika praktik yang dengan berganti-ganti orang pun sepertinya masih ada yang kurang gitu, Coach. Hmm. Pertanyaannya apa?
ini coach, kalau dari kekurangannya kan sepertinya ada hal yang memang saya belum tahu. Maka saya penasaran coach di materi Hmm. mahir dan di profesionalnya coach. Kalau di ublek-ublek di esensial paling muter-muternya ya seputar ini aja gitu coach. Iya, iya. Dan Terus nanti akan Coach Elias pelajari di level mahir nanti. siap coach. Skill-skillnya ada 4 skill: Ya, mendukung, mendengar, bertanya, dan mengelola suasana. Kemudian masing-masingnya ada 8 sub skill, ada 32 sub skill yang nanti akan kita kuasai. Kemudian itu semoga nanti akan melengkapi Coach Ilyas dalam mengcoach klien nanti. ya coach. Kemarin gini coach, saya Hmm? kemarin agak terkejut ketika ini rekamannya udah kita close coach. Belum, belum. Ditutup apa rekamannya. Oke, baik coach. Jadi kemarin saya tanya ke salah satu peserta dari angkatan Hmm. sebelumnya yang saya ditak juga ketika sudah wisuda itu, beliau mengatakan gimana proses saat ini. Belum, saya belum menjadi master trainer, saya proses menuju professional coach gitu. Tarifnya Hmm. berapa? Sekian. Oke, siap. Nah, gitu coach. Hmm. Pak Michael Pramudia dari Solo. Oh, oke. Iya, iya. Memang kalau mau mentraining perlu menjadi apa, lulus MCITT itu ya. Ya coach. MCITT. Iya. Apakah ada pertanyaan lagi Coach Ilyas? Dari saya sudah coach. Oke. Sudah, terima kasih ya untuk prestasinya dan bisa ditutup, bisa di apa namanya diakhiri recordingnya dan kita selesai ya. Terima kasih coach. Pas tetap pas 20 20.05.